Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat ya. Oke, anak-anak, jadi Ibu mau memberikan info juga sekalian ya di awal pembelajaran ini, kalau hari ini tetap ada pembelajaran ya. Terus hari ini juga masih anak-anak ulangan, kalau nggak salah ulangan Mandarin ya. Nanti anak-anak cek di classroomnya ya, dan lihat juga jadwal PTS yang sudah pernah Ibu Guru kirim di grup WA ya. Jadi hari ini tetap ada ulangan Mandarin, tapi kalau untuk kelas atas hari ini juga mereka ada ulangan matematika ya, kelas 4 sampai kelas 6 ya. Jadi kalau kalian Mandarin, terus kalau yang kemarin-kemarin belum sempat, mungkin ada yang lupa jawab ulangan misalnya mungkin TIK komputer ya. Nah, secepatnya ya hari ini kalian cepat-cepat jawab, jadi supaya tidak ada ketinggalan, supaya nilainya juga tidak kosong ya. Oke anak-anak, Ibu juga infokan besok hari Sabtu kita tidak ada pembelajaran ya, karena besok itu guru-guru ada kegiatan ya, ada ibadah di gereja katedral dalam rangka 100 tahun Bruderan MTB ya. Anak-anak, jadi besok tidak ada pembelajaran dilanjutkan lagi hari Senin seperti biasa, oke ya. Nah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini kita awali dengan berdoa ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu Guru langsung saja lanjut ke slide kita ya. Oke, kita baca sama-sama ya anak-anak. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjemaah. Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji. Nah anak-anak, jadi materi yang Ibu Guru ambil ini ya, ini Ibu Guru kutip dari buku tema 7 ya, dan juga buku pegangan guru ya. Nah Ibu Guru sengaja belum infokan di grup, belum ambil buku tema ya, karena buku-buku itu Ibu Guru ada simpan di kelas lain juga ya, ada sebagian di atas lemari. Jadi itu semuanya mau dipersiapkan dulu, mau diturunkan dulu, mau Ibu Guru mau manjat dulu ke atas ya. Jadi debu-debunya mau dibersihkan dulu ya. Jadi kalau tiba-tiba itu nggak bisa anak-anak ya, karena di kelas kita ini kan hanya ada satu lemari ya. Satu lemari itu tidak terlalu besar, lemarinya kecil. Jadi untuk menyimpan semua buku-buku itu nggak cukup. Maka ada sebagian beberapa buku itu yang Ibu simpan atau titip di kelas lain ya, atau juga ada Ibu simpan di atas lemari gitu. Jadi harus manjat dulu, harus ya diangkut dulu gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba nggak bisa, maka kemungkinan minggu depan lah ya Ibu Guru usahakan hari Senin ya, hari Senin Ibu usahakan kalau yang mau ambil buku tema silahkan ya. Oke, nanti hari ini atau besok Ibu Guru turunkan gitu bukunya ya. Jadi harus dibersihkan dulu anak-anak, karena biasanya kalau lama disimpan itu biasanya ada kotoran-kotoran hewan atau cecak atau debu gitu ya, mau dilap dulu satu-satu bukunya. Oke, jadi paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Nah, Ibu mengajar Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajarkan Ali mengerjakan tugas sekolah ya. Jadi ibunya mengajarkan Siti mengerjakan tugas PR-nya atau ya pekerjaan rumahnya, sedangkan ayahnya mengajarkan Ali mengerjakan tugas sekolahnya ya. Jadi orang tuanya juga berbagi tugas ya. Oke, ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing ya. Oke anak-anak, Ibu Guru agak sebenarnya agak ngos-ngosan ya anak-anak, karena Ibu Guru ini sebenarnya lagi pilek ya, kurang enak badan juga. Jadi
Tapi ibu guru berusaha untuk yang terbaik untuk anak-anak ya. Jadi ibu agak ngos-ngosan juga karena ibu ini lagi sumbat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke judul berikutnya, kegiatan keagamaan bersama keluarga. Siti mengaji bersama keluarga. Nah, ini kalau yang agama Muslim anak-anak ya. Kalau kita yang agama Kristen atau Katolik, nah berarti harus rajin membaca Alkitab atau kitab suci ya. Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Beni beribadah bersama keluarga di gereja juga ya, tapi kalau yang ini tadi gereja Katolik anak-anak ya. Oke, kalau yang selanjutnya ini gereja Kristen Protestan ya. Nah, untuk membedakannya anak-anak bisa lihat kalau gereja Katolik itu salibnya itu anak-anak di tengahnya ini ada patung Yesusnya ya. Sedangkan kalau gereja Kristen Protestan itu di salibnya ini di tengah-tengahnya itu tidak ada patungnya ya, itu kalau gereja Kristen Protestan ya. Oke, Dayu beribadah bersama keluarga di pura, berarti Dayu ini beragama Hindu ya anak-anak. Lina beribadah bersama keluarga di vihara, nah berarti Lina ini beragama Buddha ya. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, berarti Lani beragama Konghucu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nama Siti, kegiatan keagamaannya misalnya mengaji bersama keluarga. Beni, misalnya kegiatan keagamaannya beribadah bersama keluarga di gereja. Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Lina beribadah bersama keluarga di vihara. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh lah ya anak-anak ya, kegiatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan ya. Oke, sekarang Ibu Guru lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga? Nah, bagaimana sikap kita anak-anak menanggapinya? Caranya, sikap saya terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga adalah saling menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu maksudnya menghargai ya, menghargai antara satu dengan yang lainnya ya, antara umat yang berbeda agama atau teman yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda dengan kita ya. Jadi saling toleransi, saling menghargai ya anak-anak. Oke, tulislah kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama masing-masing. Nah, oke, sekarang ada sebuah cerita anak-anak, kita lanjutkan lagi, kita baca sama-sama. Siti mengerjakan tugas sekolah. Siti menulis ulang cerita dongeng yang diceritakan ibu guru. Siti menulis ulang dongeng dengan bahasa sendiri. Oke, next. Tulislah kembali dongeng kecantikan membawa kebaikan dengan bahasamu sendiri. Oke, next. Oke, anak-anak, kita baca ini ada sebuah cerita ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Suatu ketika, sang ular sedang lapar, sedangkan tikus sedang asik melahap makanannya. Sang ular ingin memangsa tikus, tetapi tikus selalu mencari akal agar ular tidak lagi ingin memangsanya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia pergi ke sarang tikus dan melihat tikus sudah terlelap. Ketika sang ular hendak memangsanya, tikus mengatakan bahwa sang ular harus memikirkannya dulu. Jika ular memangsa tikus, maka ia akan hidup sendiri dan mati karena tidak ada teman untuk mencari makan bersama. Akhirnya, ular mengerti dan meminta maaf kepada tikus. Mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama. Setelah jadi ceritanya sampai di situ ya, tadi antara tikus dan ular ya anak-anak ya. Akhirnya ular mau berteman dengan tikus. Tadinya ular itu mau makan tikus ya, tapi tikus itu berusaha untuk meyakinkan ular supaya mereka berteman ya. Oke. Next, selanjutnya Ibu Guru lanjutkan ya.
Setelah ini lanjutan yang Siti tadi. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ya, ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. Nah, anak-anak kita bisa lihat di sini ada sebuah kue seperti pizza ya. Ini kita potong menjadi 4 bagian. Maka setiap bagian ini memiliki ukuran 1/4 ya, 1/4, 1/4, 1/4 semuanya ya. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, kenapa ditulis 1/4 anak-anak? Karena ini ada satunya ini didapat dari 1 bagian ini ya. Ini juga 1 bagian, ini juga 1 bagian, yang di bawah juga 1 bagian. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya dari ada 4 potong kue. Kan ini kan kuenya 1 lingkaran ya, 1 utuh ya. Lalu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, maka di bawahnya ini penyebutnya adalah 4. Nah, 4-nya didapat dari total keseluruhannya ada 4 potong kue ya. Nah, jadi anak-anak di bawah ini disebut penyebut, yang di atas ini disebut pembilang ya. Jadi terserah angkanya berapapun, pokoknya di atas ini disebut pembilang ya. Di bawah ini disebut penyebut ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi anak-anak ya. Diskusikan dengan teman. Nah, ini kalau ini teman sebangku, maksudnya kalau kita masuk sekolah, nah kan ada teman sebangkunya ya. Nah, tapi karena ini tidak masuk sekolah, pembelajaran daring, jadi anak-anak bisa diskusikan di rumah, mungkin bersama teman di rumah atau mungkin orang tua di rumah ya. Apakah masing-masing potongan martabak di bawah adalah 1/4 bagian? Nah, ya. Menurut kalian apakah ukuran ini sama ya? Kalau ibu guru melihat ini ukurannya tidak sama. Ini besar, ini kecil ya. Jadi ukurannya keempat ini tidak sama, maka pecahannya ini juga tidak sama anak-anak ya. Oke. Masing-masing potongan martabak tersebut bukan 1/4 bagian karena dipotong 4 sama besar ya. Beda-beda ukurannya. Lengkapilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Oke. Nah, 1. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing potong sama besar. Setiap potong adalah 1/4 bagian ya. Maksudnya ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Setiap bagian nilainya 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4 ya. 4-nya dapat dari ada 4 potong kertas total keseluruhannya ya. Oke, next. Nah, nomor 2, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Nah, Siti membagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Oke, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka ini juga pecahannya 1/4 ya, karena ukurannya sama semuanya. Oke, next. Perhatikan gambar kertas berikut. Nah, kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Ada warna biru atau blue ya, warna merah atau red, warna kuning atau yellow, warna hijau atau green ya. Nah, masing-masing setiap warna ini atau kotak ini memiliki ukuran yang sama. Ini juga 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ya. Satunya dapat dari mana? Satunya dari 1 bagian ini, 1 bagian yang merah, 1 bagian yang kuning, 1 bagian yang hijau, 1 bagian yang biru ya. 4-nya dari mana? 4-nya dari ada 4 kotak keseluruhannya ya. Oke, next. Contoh berikutnya, ada sebuah persegi ya, lalu dipotong menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi kertas itu anak-anak kita potong menjadi 4 bagian ya. Bagian yang pertama ini diberikan arsir atau diberi warna. Maka pecahannya untuk bagian yang diarsir ya, untuk bagian ini adalah 1/4 ya. Satunya dari mana? Satunya dari bagian ini yang diarsil. 4-nya dari mana? 4-nya dari ada total keseluruhan kertas itu dipotong menjadi 4 bagian ya. Maka pecahannya yang ini 1/4, ini juga 1/4, di bawah 1/4, di bawah juga 1/4 ya. Oke, sekarang lanjutkan lagi ya.
Luas warna biru adalah 1/4 bagian. Luas warna merah adalah 1/4 bagian. Luas warna hijau adalah 1/4 bagian. Dan luas warna kuning adalah 1/4 bagian. Oke, number 4 ya. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping ya. Bagian yang hilang atau digunting adalah 1/4 bagian dari lingkaran ya. Oke, nah ini anak-anak kan ada sebuah lingkaran ya. Lalu bagian ini dipotong dengan rapi anak-anak ya. Nah, kalau ini kita luruskan ke sini ya, ini juga diluruskan, maka akan menjadi 4 bagian potong atau 4 bagian ya. Nah, maka pecahan ini yang kita ambil sebagian ini ya, pecahannya bernilai 1 potong atau 1 bagian dari 4 bagian. Jadi kalau kita luruskan ya, ini sampai ke sini garisnya, ini ke sini kan jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka pecahannya 1/4 ya. 4 ini 4 dari seluruhnya ya. 1 ini dari 1 bagian yang dipotong ya. Oke, arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ya. Oke, ini nomor 1 sama seperti yang tadi ya. Ini ada persegi panjang, kita potong menjadi 4 bagian ya. Maka bagian yang ini ya, yang diarsir ini adalah 1 bagian dari 4 potong tuh 2, 3, 4 ya. Maka pecahannya adalah 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4. Oke, next. Nah, nomor 3 ya, ini ada sebuah persegi ya, sama kertasnya kita potong menjadi 4 bagian ya. Maka ada 1 bagian yang kita arsir. Jadi bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan juga 1/4 ya. Ini juga bagiannya 1/4, ini juga bagiannya 1/4 ya, sama anak-anak ya. Oke, nah ini juga sama ya. Oke, ini juga lingkaran ini sama seperti yang tadi di slide sebelumnya kan. Kalau tadi kan hanya sebagian saja yang dipotong ya, ini maksud ibu guru. Kalau kita luruskan ya, ini juga garisnya diluruskan, maka akan menjadi 4 potong bagian ya. Oke, maka ini pecahannya adalah 1/4 ya. Oke, ini juga 1/4 bagian sini. Bagian sini juga 1/4, ini juga 1/4. Satunya dari 1 bagian itu dan 1 bagian yang diarsir, 4 dari keseluruhan kertas yang dipotong itu ya. Oke, next, ini sama juga anak-anak 1/4 juga ya. Oke, jadi sampai di situ ya materinya anak-anak ya. Oke, jadi hari ini Ibu tidak terlalu panjang lebar karena sebenarnya Ibu Guru ini rekamnya ini pagi-pagi ini ya di sekolah ya. Jadi supaya cepat Ibu Guru bisa kirim ke anak-anak, jadi Ibu Guru tidak terlalu lama-lama ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini, hari Jumat, tetap ada ulangan, PTS masih ada ya, terus video pembelajaran tetap ada, tapi hari ini Ibu Guru tidak berikan tugas ya, jadi nanti hari Senin kita lanjutkan lagi pembelajarannya seperti biasa. Besok tidak ada pembelajaran ya, tadi Ibu Guru sudah jelaskan di awal. Oke, jadi hari Senin kita belajar seperti biasa, mungkin hari Senin sudah mulai ada tugas-tugas lagi berikutnya ya. Oke, tetap semangat, keep you spirit, keep you healthy, oke. Sampai ketemu di hari Senin, oke. Happy apa nih ya, hari free day, happy free day, oke. See you Monday, sampai ketemu hari Senin, oke, bye.